Hari ini saya akan berbicara tentang berkat takut akan Tuhan. Karena saya percaya bahwa kita rindu diberkati oleh Tuhan. Amin. Semua orang itu adalah kerinduannya dalam hidupnya. Pertama-tama itu adalah bagaimana supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka datang beribadah supaya diberkati oleh Tuhan. Mereka berdoa supaya diberkati oleh Tuhan. Mereka berkorban, bahkan segala sesuatu yang kita lakukan pada dasarnya tujuannya adalah supaya Tuhan memberkati kehidupan kita. Amin. Tetapi kenyataannya kita boleh melihat Bapak Ibu keadaan situasi yang mungkin terjadi di hari-hari ini. Sepertinya di mana janji Tuhan? Di mana berkat Allah itu? Karena begitu banyak juga orang mengalami kesusahan, kekurangan di hari-hari terakhir ini. Tapi kita melihat Bapak Ibu dari firman Tuhan. Kita akan baca di Mazmur 34 sampai ayat 10 sampai dengan 17. Mazmur 34 ayat 10 sampai dengan 17. Kita baca 1, 2, 3. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan, akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriakan mereka minta tolong. Saudara, ini adalah janji daripada Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang yang mencari Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. Ternyata kalau kita orang takut akan Tuhan, maka Tuhan sudah menyediakan segala yang baik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, apa yang kita alami yang tidak baik itu bukan berasal daripada Tuhan, tetapi yang Tuhan janjikan adalah segala yang baik itu menjadi milik orang-orang yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu, rahasia yang pertama yang harus kita miliki ternyata supaya kita mengalami berkat Tuhan, kita mengalami segala kebaikan daripada Tuhan, maka yang pertama yang kita harus miliki adalah miliki rasa takut akan Tuhan. Saudara, rasa takut akan Tuhan itu adalah membawa kita supaya kita taat kepada Tuhan. Kita akan menjadi hidup di dalam kebenaran. Itulah orang-orang yang takut. Kita akan menjauhi kejahatan. Kita tidak akan melakukan dosa lagi karena kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Kenapa orang begitu mudah melakukan dosa, melakukan kejahatan, melakukan penipuan? Oleh karena mereka tidak memiliki takut akan Tuhan, sehingga dia hanya sekedar melakukan apa semaunya saja. Oleh karena itu, saudara dikasihi Yesus, kita melihat apakah kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Mungkin saudara berkata, saya kan orang takut akan Tuhan, saya kan sudah beribadah, saya sudah berdoa kepada Tuhan. Itu adalah salah satu bukti berasa takut akan Tuhan. Tetapi melihat daripada firman yang kita baca, kita melihat di sana ada ciri-ciri orang yang memiliki rasa takut akan Tuhan. Dan yang pertama di ayat 14 dikatakan, di sana di situ dikatakan adalah bahwa dikatakan kita harus menjaga perkataan kita supaya perkataan kita menjadi perkataan yang baik. Dikatakan di situ, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Salah satu membuat kita tidak diberkati oleh Tuhan adalah lewat perkataan kita. Setiap perkataan kita tidak menjadi berkat bagi diri kita, bagi orang lain, bagi sekitar kita, dan tidak menjadi berkat bagi Tuhan. Itu yang membuat kita sehingga kita tidak mengalami segala yang baik. Jadi oleh karena
Dalam satu hari kalau kita ditanya mana lebih baik, perkataan berkat atau kutuk, saudara pasti tahu mulai bangun pagi apa yang kita katakan. Apakah Anda datang kepada Tuhan bersyukur kepada Tuhan di pagi hari, atau Anda sudah mulai ribut-ribut? Maka perkataan kita itulah yang akan kita tuai, Bapak Ibu. Yang kita perkatakan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu periksa perkataan kita, biarlah perkataan kita menjadi berkat bagi orang lain. Perkataan kita menyenangkan orang lain. Kira-kira kalau ditanya Bapak Ibu, perkataan kita sudah menyenangkan orang lain? Sudah Bapak Ibu? Jangan terlalu sering mengatakan hal-hal yang tidak baik Bapak Ibu. Tuhan mau kita supaya perbendaharaan perkataan kita itu semua mendatangkan berkat. Dikatakan di Amsal 16 ayat 24, dikatakan kita melihat Amsal 16 ayat 24, dikatakan firman Tuhan. Kita baca 1, 2, 3. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang tunang. Oleh karena itu, kalau perkataan kita itu adalah perkataan yang menyenangkan, itu menjadi obat bagi orang lain. Seperti sarang penyamun, seperti sarang madu, dikatakan artinya sarang madu, orang selalu suka mendengarkan perkataan kita. Saudara, kalau Anda berkata kepada orang lain, orang masih suka mendengarkan enggak? Kadang-kadang Bapak Ibu perkataan kita justru kadang-kadang tidak menyenangkan orang lain. Ada banyak orang lewat perkataannya, orang tidak bisa tidur. Kenapa ya ibu itu berkata begitu? Sampai malam direnung-renungkannya. Kenapa ya Bapak itu berkata seperti itu? Terus sampai gak tidur dia. Berarti Anda tidak perkataan yang baik dan tidak perkataan yang memberkati, tetapi perkataan Anda membuat orang stres. Itulah salah satu membuat kita tidak mengalami yang baik daripada Tuhan, karena kita memperkatakan hal-hal yang tidak baik tentang orang lain, tentang keadaan, tentang Tuhan, semua perkataan negatif. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita mulai memperkatakan semuanya baik. Amin. Hari ini pasti lebih baik dari hari yang lalu. Itu harus kita perkatakan supaya jadilah sesuai dengan perkataanmu. Kalau kita marah sama anak-anak kita, jangan sembarangan perkatakan Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau sudah marah, yang di kebun binatang pun masuk semua ke rumah. Kalau terjadi nanti saudara menyesal, kenapa anakku seperti ini? Anda yang sudah bernubuat bagi anak saudara. Tapi keadaan anak kita yang tidak baik, kita harus berkata, kamu anak yang baik, karena kamu adalah anak Tuhan. Jangan katakan anak kebun binatang, nanti bapaknya siapa? Ya. Oleh karena itu saudara, mari jaga perkataan kita. Amsal 4 ayat 24 dikatakan, buanglah mulut yang serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Jangan sampai ada bibir kita yang serong. Bibir serong artinya Bapak Ibu bukan bibirnya yang serong. Jangan Bapak Ibu lihat-lihat, nggak ada yang serong di sini bibirnya, lurus semua, seperti itu. Artinya berdolak-dalik, bersilat lidah. Hari ini begini, nanti datang kepada siang itu begini loh. Semuanya di siang ini begini, semua disilat lidah terus. Terjadilah huru-hara, perpecahan. Saya katakan, kalau ada perkataan yang tidak baik, tolong jangan sampaikan kepada saya, karena itu merugikan saya. Lebih bagus buang saja itu. Tapi perkatakanlah hal-hal yang baik. Saya itu senang yang baik itu. Kadang-kadang hari-hari ini lebih suka orang mendengarkan yang tidak baik. Kata si Anu ini, si Anu ini dia, kayak mana dibilangnya, langsung dia kontak. Tapi kalau firman disampaikan, firman berkata, lupa dia. Tapi kalau itu sempat dikatakan 1 menit saja, 1 bulan bisa diingat Bapak Ibu. Waduh, saya pikir ini terbalik dunianya. Itu membuat kita sehingga kita tidak mendapatkan yang baik daripada Tuhan. Oleh karena itu mari kita menjauhkan lidah kita dari perkataan yang berdolak-dalik. Jangan engkau membiasakan perkataan hal yang
berbuat tidak benar. Karena doa orang benar besar kuasanya, bukan masalah doanya, doa orang benar. Kitanya jadikan kita mencari orang benar supaya doa kita berkenan kepada Tuhan, maka Allah akan memberikan segala yang baik. Dikatakan orang yang takut akan Tuhan akan menjaga perkataannya. Kalau orang takut sama Tuhan, tak berani dia menggosip orang lain, karena dia tahu Tuhan pasti dengar. Tapi kalau orang yang tidak takut, dia katakan, dia kan dengar, jangan dengar dia ya, jangan dengar dia ya. Begitu dia. Itu bukan takut sama Tuhan namanya, itu takut sama orang. Oleh karena itu mari kita mulai jaga perkataan kita. Jangan ada perkataan yang menjatuhkan, jangan ada perkataan yang melemahkan, jangan ada perkataan yang menghakimi. Tapi biarlah perkataan kita mendatangkan berkat, menjadi sukacita seperti sarang madu yang selalu disukai orang. Dan perkataan kita dikatakan itu akan menjadi obat bagi tulang-tulang kita, membuat orang semangat yang tadinya dia sudah lemah. Tapi ketika kita berkata, Bapak masih kuat, Bapak masih kuat, Tuhan akan beri kekuatan. Tapi kalau dia bilang, Bapak sudah lemas ya, udah tua Bapak, jadilah seperti itu. Tapi katakan kami masih kuat karena Tuhan memberi kekuatan. Oleh karena itu jaga perkataan kita. Amsal dikatakan, Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi perkataan kita itu yang akan kita tuai, Bapak Ibu. Kalau Anda memperkatakan hal yang tidak baik kepada Anda, maka percayalah orang akan memperkatakan itu kepada Anda. Karena apa yang Anda tabur itu yang akan kamu tuai. Amin. Saudara suka digosip? Saudara suka digosip? Jangan gosip orang lain. Saudara, kalau Anda mau tahu, ingin mengalami yang baik dari orang lain, ya lakukan dulu terlebih dahulu ke dalam diri Anda. Coba cubit badan Anda. Kalau Anda merasa sakit, berarti jangan cubit orang lain. Kalau Anda tidak suka dikata-katain orang, jangan mengata-katai orang. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan akan menjaga perkataannya. Perkataannya akan selalu menjadi kebaikan bagi orang lain dan bagi kemuliaan bagi Tuhan. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Amin. Jangan mantang-mantang hari-hari ini, ya, karena teknologi komunikasi sosial media, kita kadang-kadang sudah di mana Pak? Saya sudah di jalan ini, padahal mandi pun di rumah belum. Sudah di jalan katanya. Hati-hati Bapak Ibu. Saya paling takut berbohong Bapak Ibu. Yang saya takutkan bukan hukuman Bapak Ibu. Saya takut mungkin Tuhan tidak dengar nanti doa saya, karena saya tidak berkata dengan benar. Karena dari mulut orang yang benarlah Tuhan akan menyatakan kuasanya. Itu yang pertama yang harus kita miliki. Dan yang kedua dikatakan di sana di ayat 15 dikatakan kita harus menjauhi segala kejahatan. Jangan ada rancangan yang jahat dalam pikiran kita. Sering kali kita berkata, aku adalah anak Tuhan, aku adalah pelayan Tuhan, aku adalah jemaat Tuhan. Tapi kita tidak mencerminkan sebagai anak Tuhan, karena yang ada dalam pikiran kita adalah pikiran yang jahat. Kalau kita mau menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, mari jauhkan segala rancangan yang jahat dalam pikiran kita. Jangan rancangkan yang jahat kepada saudaramu. Jauhkan semuanya. Jauhkan segala yang jahat dan jangan lakukan itu. Biarlah kita melakukan kebaikan kepada saudara-saudara iman kita. Kalau mereka melakukan hal yang tidak baik kepadamu, jangan engkau balas, jangan engkau benci dia. Kalau Anda membenci saudaramu, maka saya katakan yang rugi Anda sendiri, bukan orang yang Anda benci. Ini yang saya selalu pegang Bapak Ibu, makanya saya tidak mau membenci orang, sekalipun orang menyakiti saya. Saya tidak akan mau membenci. Kenapa? Saya rugi Bapak Ibu. Ingat pada waktu Kain dan Abel membawa korban kepada Tuhan, mereka memberikan yang terbaik dari hasil pekerjaan mereka. Tapi kenapa dikatakan itu Habel diterima tapi Kain tidak? Karena ada hatinya yang tidak baik.
punya pikiran seperti ini Bapak Ibu. Kalau orang merancangkan yang jahat kepada saya akan membenci perbuatannya, tapi saya akan mengasihi orangnya. Saudara tahu perbedaannya? Itu yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus tahu mana yang harus kita ambil daripada sesuatu peristiwa itu. Biar orang melakukan yang jahat, kita akan berkata, aku membenci perbuatanmu, tapi aku mengasihi engkau. Inilah yang dilakukan Yesus Bapak Ibu ketika dia dicambuk, dihina, disalibkan, dibunuh. Dia berkata, Tuhan ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan mengasihi mereka, tapi membenci perbuatan mereka. Seharusnya kalau ini kita mengerti, di antara kita tidak ada yang saling satu membenci. Kenapa? Anda memahami saudaramu itu adalah ciptaan Tuhan. Kalau engkau membenci dia, apa artinya? Engkau sedang membenci penciptanya. Engkau sedang membenci Tuhan. Kalau engkau membenci saudaramu sendiri sebagai ciptaan Tuhan, maka engkau sedang membenci Allah pencipta itu. Kalau engkau sudah membenci Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan dalam hidup kita? Jagalah hati kita dari segala kejahatan. Jangan membenci saudaramu. Kadang-kadang satu rumah tangga bisa bencian suami istri. Dosa satu rumah tangga. Saudara, iblis itu tertawa kalau Anda membenci saudara. Dia akan berkata, terima kasih, aku berhasil. Saudara harus mengerti, Anda mau hidup menyenangkan iblis atau menyenangkan Tuhan. Tapi kalau Anda mau hidup menyenangkan hati Tuhan, sekalipun engkau disakiti, sekalipun engkau dirancangkan yang jahat, digosip, tapi engkau tetap mengasihi dia, engkau mengasihi pribadinya, biar perbuatannya engkau benci, maka itulah sebagai anak-anak Tuhan. Kita tetap mengasihi mereka. Amin Bapak Ibu. Itu maka Tuhan katakan, dengan apakah kita dipisahkan dari kasih Kristus? Dengan aniaya, ketelanjangan, kelaparan, penderitaan, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena kasih menutupi banyak dosa, kasih menutupi banyak kekurangan. Anda punya kekurangan, saya punya kekurangan, tapi saya bisa bertemu bersama-sama dengan saudara karena ada kasih di dalam hidup kita. Kalau Anda tidak memiliki kasih, Anda akan meninggalkan saya. Itulah rahasianya. Oleh karena itu saudara, mari kita mulai belajar. Amsal 3 ayat 27 sampai dengan 31, kita lihat Amsal 3 ayat 27 sampai dengan 31. Kita baca 1, 2, 3. Janganlah menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Sini dulu. Saudara, kadang-kadang kita mau ingin melakukan kebaikan kepada orang lain, kita selalu memikirkan apakah dia baik atau tidak. Betul tak kira-kira Bapak Ibu? Ketika Anda mau memberikan kebaikan kepada orang lain, Anda pikirkan dulu dia baik atau tidak? Kadang-kadang karena dia tidak baik kepada kita, maka kita akan menahan kebaikan ini. Kita tidak akan berikan kepada dia, seharusnya dia akan menerima. Tapi karena ada perbuatan dia yang tidak baik bagi kita, kelakuannya tidak baik bagi kita, maka kita menahan kebaikan ini. Siapa yang salah? Saya mengatakan Anda yang salah, karena Anda tidak melakukan firman Tuhan. Saya mengatakan Tuhan baik. Tuhan itu baik kepada siapa Bapak Ibu? Kepada semua orang, yang baik ataupun tidak baik. Semua dikasihi, semua ditolong. Itulah yang harus kita miliki. Jangan tahan kebaikanmu. Berbuat baiklah setiap saat selagi masih ada waktu. Berbuat baiklah, karena perbuatan baikmu tidak akan pernah sia-sia. Saudara, mari kita belajar tentang berbuat baik. Jangan tahan kebaikan yang ada dalam diri kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita lihat ayat selanjutnya lagi dikatakan di sana.
Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Ini yang menahan. Harusnya sudah ada di dalam dia, tapi dia mencoba menahan. Besok saja datang. Mengapa kita harus membuat dia menjadi susah kembali? Harusnya kita harus bisa secepatnya bisa tolong, tapi kita tidak mau karena kita melihat sikap dia. Jangan menahan kebaikan kepada orang lain. Selanjutnya dikatakan di sana, ayat 29 dikatakan, janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Saudara, kadang-kadang suami istri pun bisa merancangkan yang jahat kepada sesamanya. Ya. Oleh karena itu, saudara, mari kita mulai periksa kehidupan kita. Jangan ada rancangan kejahatan kepada siapa saja, baik istri kita, suami kita, anak-anak kita, tetangga kita, seteman pelayanan kita, kepada seluruh seiman kita. Jangan ada rancangan yang jahat. Ketika itu ada dalam hatimu, saya mengatakan, Anda bukan milik Tuhan, tapi Anda sudah menjadi milik Kristus. Anda milik iblis. Kenapa? Karena kejahatan itu datang, itu dari iblis, bukan dari Tuhan. Oleh karena itu, saudara, mari kita mulai belajar hari-hari ini. Jangan ada rancangan yang jahat, sekalipun dia menyakiti engkau, membenci engkau, tapi belajarlah tetap memberikan kebaikan kepada dia. Dikatakan Filipi 4 ayat 5, dikatakan di sana, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jadi jangan tahan-tahan. Engkau mampu memberi kebaikan kepada orang lain, berikanlah kebaikan itu supaya manusia tahu, orang tahu, supaya kebaikan itu ada dalam hidupmu, karena ada Tuhan bersama dengan kita. Karena Tuhan sudah dekat Bapak. Oleh karena itu, mari periksa dalam satu hari, mana lebih banyak yang kita perbuat, yang baik atau yang tidak baik. Mana lebih banyak, Bapak Ibu? Kenapa dia, Bapak Ibu? Atau mungkin tidak ada yang baik, semuanya jahat. Bahaya kalau seperti itu. Kita harus selalu timbang-timbang dalam kehidupan kita. Dalam satu hari saja, mana lebih banyak yang kita lakukan, kebaikan atau yang tidak baik. Anda bisa menilai diri kita sendiri. Oleh karena itu, kalau kita sadar, Bapak Ibu, saya percaya kalau Anda memiliki rasa takut akan Tuhan, Anda akan menjauhkan segala kejahatan, Anda akan hidup di dalam segala kebaikan. Itulah orang-orang yang merasa takut akan Tuhan. Maka Tuhan berjanji di sana, tidak akan kekurangan. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan, karena Allah sanggup memberkatinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, orang yang takut akan Tuhan, ciri-cirinya adalah hidup di dalam perdamaian. Yang ayat 15 dikatakan itu, jauhkanlah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saudara yang dikasih Tuhan, carilah kedamaian dan berusahalah mendapatkannya. Cari perdamaian, Bapak Ibu. Perdamaian tidak datang sendiri, tapi kita harus bekerja keras. Kita harus siap berkorban. Untuk terjadi perdamaian harus ada korban. Korban perasaan kita, mungkin korban sakit hati kita, semua harus dikorbankan. Yesus datang ke dunia membawa damai. Dia harus rela dikorbankan bagi saudara dan saya, supaya Anda diperdamaikan dengan Bapa kita di surga. Itu membuat orang susah berdamai, karena tidak siap berkorban, Bapak Ibu. Selama Anda tidak mau berkorban, saya mengatakan Anda tidak akan pernah bisa memiliki kedamaian itu. Karena kita dengan yang lain kita berbeda-beda. Tapi kalau kita mau ingin memiliki kedamaian, perbedaan itu harus kita tanggalkan, kita korbankan, kita mau bersama dengan Dia. Itulah yang harus kita miliki kalau kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Usahakan, bekerja, terus bertindak. Apa yang harus Anda lakukan? Kadang-kadang, Bapak Ibu, untuk berdamai pun kita harus kadang-kadang merendahkan hati kita. Saya pernah orang
Dia yang salah, dia katakan. Bukan dia yang salah, dia yang salah, dikatakan. Terus dia bilang dia yang salah. Saya bilang dan katakan, kenapa rupanya dia yang salah, dia yang salah. Jadi nggak ada yang benar atau nggak ada yang salah. Yang mananya? Sekarang begini saja, biarlah aku yang salah, kalian yang benar. Kau berdamai. Kenapa takut kita dipersalahkan? Kita merasa benar. Tuhan katakan bahwa manusia di dunia tidak ada yang benar satu orang pun. Semua sudah jatuh ke dalam dosa. Tapi begitu banyak mempertahankan kebenarannya. Aku yang benar, aku yang benar. Tuhan katakan kalau di sana ada kebenaran, maka di sana akan damai sejahtera. Kenapa terjadi percekcokan? Karena tidak ada di sana kebenaran. Tapi berpegang, aku yang benar, dia yang benar, aku yang benar. Dari situ saja sudah kelihatan bahwa mereka tidak ada yang benar. Karena orang benar itu akan merendahkan hatinya, dia menerima segala sesuatu yang terjadi. Oleh karena itu mari belajar, berusaha damai. Jangan mempertahankan kebenaran kita untuk perdamaian, tapi kita mencoba merendahkan hati kita supaya Anda bisa bersatu dengan yang lain. Suami istri, kalau Anda terus mempertahankan kebenaran Anda tidak akan bisa bersatu-satu dengan yang lain. Karena perbedaan istri dengan laki-laki dengan perempuan itu berbeda-beda. Jadi kalau Anda mengatakan seperti ini, harus seperti ini, Anda tidak akan bisa bersatu. Kita harus saling menerima satu dengan yang lain. Oh iya, ya sudah, harus seperti itu. Kadang-kadang kalau Anda yang benar, apa untungnya? Yang menurut Anda itu kan benar sendiri, bukan Tuhan yang mengatakan. Saya lebih suka Tuhan yang mengatakan kita benar daripada kita sendiri. Lebih bagus kita berkata memang aku orang berdosa, aku orang bersalah. Justru itu yang dibenarkan oleh Tuhan. Ingat pada waktu orang Farisi dan pemungut cukai beribadah ke bait Allah, mereka bersemangat. Datang pemungut cukai langsung duduk di depan. Ya, pemungut cukai langsung ahli-ahli Farisi, ya, ahli Taurat ini duduk di depan. Lalu pemungut cukai di sana di belakang. Lalu mereka beribadah berdoa. Datang ahli Taurat Farisi berkata dalam doanya, Tuhan, aku bersyukur tidak seperti pemungut cukai itu. Aku bersyukur aku tidak memeras orang lain. Dia katakan berdoa kepada Tuhan. Tapi pemungut cukai berdoa di sana, Tuhan ampuni saya. Aku orang berdosa, aku orang tidak layak di hadapan-Mu. Ampuni saya Tuhan. Yang mana dibenarkan oleh Tuhan? Harus yang mengakui kita sebagai orang berdosa. Jangan merasa orang benar. Saya mengatakan Yesus datang ke dunia bukan mencari orang yang benar, tapi mencari orang yang berdosa. Kalau Anda sudah merasa benar dalam hidupmu, Yesus tidak perlu dalam engkau. Sehingga kadang-kadang orang berkata, ayo beribadah, ayo melayani. Saya belum layak, saya belum benar. Memangnya siapa yang bikin kita benar? Kapanpun kita tidak akan bisa benar kalau bukan Tuhan yang membenarkan kita. Memang kita bukan orang benar, kita orang berdosa. Gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang terpanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bukan kita dipanggil dari terang, dari yang sana. Kita yang dari kegelapan. Oleh karena itu mari kita mulai belajar, berusahalah berdamai dengan semua orang. Jangan engkau melihat kekurangan saudaramu, tapi pandanglah dia sebagai ciptaan Tuhan yang kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena itulah sifat kasih dalam kehidupan kita. Roma 12 ayat 18 dikatakan di situ. Roma 12 ayat 18 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Tahu artinya semua orang? Orang jahat, orang baik, semuanya harus berdamai. Jangan engkau berdamai dengan cuma sahabatmu saja, pemilihmu saja, keluargamu saja, tapi semua orang. Jangan ada kadang-kadang aku benci memang dia itu. Jangan saudara, Anda sudah rugi sendiri. Tuhan yang menciptakan dia. Jelek-jelek pun dia ciptakan Tuhan. Jangan engkau menghina dia. Kalau engkau hina ciptaan Tuhan, berarti engkau menghina ciptaan
penciptanya. Belajar tetap menerima kekurangan orang lain. Jangan engkau membenci saudaramu sendiri, karena saudara sama-sama adalah ciptaan Tuhan, supaya Tuhan berkenan atas hidup kita. Amin. Saudara mau berdamai? Jangan ada dusta di antara kita. Haleluya. Kadang-kadang saya berdamai, tapi tetangga sendiri pun tidak berdamai dia. Ya, mungkin suami istri udah 1 bulan gak cakapan ini. Ya, bagaimana Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita? Kita harus berdamai. Berdamai itu memang dimulai dari diri kita sendiri, Bapak Ibu. Saya mau katakan, kalau Anda tidak bisa berdamai atas dirimu sendiri, maka Anda tidak akan bisa berdamai dengan orang lain. Bagaimana kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri? Selaraskan hatimu dengan pikiranmu dan tindakanmu. Kadang-kadang pikiran kita berbeda dengan hati kita. Lain di bibir, lain itu orang lain, bukan kita. Kita harus selaras, Bapak Ibu. Apa yang kita perkatakan, kita harus tindakan ada. Oleh karena itu, apa yang kita tuangkan harus kita tindakan ada. Kita ini kadang-kadang perkataan kita tidak selaras dengan pikiran dan hati kita. Banyak orang hafal lagu ini, tapi sedikit pun tidak dilakukannya. Itu membuat kita tidak diberkati. Kenapa? Engkau datang kepadaku memuji aku, memuliakan aku dengan bibirmu, tapi hatimu menjauh daripadaku. Karena hanya mulut kita yang kita berkatakan, tindakan perbuatan kita tidak ada membuktikan. Kita tidak unity dengan diri kita sendiri. Tapi kita belajar hari-hari ini, apa yang Anda katakan kepada Tuhan, milikilah itu dalam hidupmu. Maka saya percaya Tuhan pasti berkati Anda. Saudara, saya berkenan Bapak Ibu, kalau Anda melakukan ini sesuai dengan pujian Anda, perkataan Anda kepada Tuhan, dan itu Anda dalam hati saudara, dan Anda bertindak seperti apa yang Anda lakukan, maka saya percaya Anda pasti dijamah oleh Tuhan. Itu makanya kenapa orang memuji tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena cuma di mulut saja. Tuhan katakan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan seluruh aspek kehidupan kita, harus sesuai dengan penyembahan kita. Disitulah Tuhan hadir, Bapak. Itu rahasia penyembahan. Kalau Anda hanya di mulut saja, itu sama dengan penyanyi dunia, Bapak. Hanya menyenangkan manusia. Oleh karena itu, saudara, mari belajar unity dengan diri kita sendiri. Maka mulai berdamailah dengan sesama kita. Maka saya percaya segala yang baik Tuhan sediakan. Dikatakan orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan, Bapak Ibu. Oleh karena itu Daud berkata, dulu aku muda, sekarang aku sudah tua. Aku tidak pernah melihat keturunan orang benar itu menjadi peminta-minta. Itu janji Tuhan. Lalu kalau kita menjadi kekurangan, berarti siapa yang salah? Kita harus membenarkan. Mereka itu saudara yang dikasih Yesus, mari hari ini kita mulai. Bagaimana kita supaya agar kita hidup damai? Maka kita pertama milikilah Yesus itu, damai sejahtera. Damai itu ada dalam hidup kita, miliki Raja damai. Yang kedua, hidup dalam kebenaran. Kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran diri sendiri. Karena di mana ada kebenaran, maka di situ bertumbuh damai sejahtera. Lalu di situ dikatakan di mana ada, maka yang ketiga adalah jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, hati kita pusat kehidupan kita. Ketika hati Anda tidak baik, maka saya katakan tindakan Anda pasti tidak baik, perkataan Anda pasti tidak baik, apapun yang Anda lakukan pasti tidak baik, karena dari hati kita tidak baik. Oleh karena itu, jaga hati kita, jangan sampai ada kebencian satu dengan yang lain, jangan sampai ada kencalan satu dengan yang lain. Ketika itu ada, maka segala perbuatan kita itu menjadi salah di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena engkau melakukan segala sesuatu tidak dengan kasih. Kenapa engkau menyimpan ada dosa dalam hidupmu? Kalau engkau ada kasih, maka engkau akan menerima setiap kekurangan orang lain. Jadi kasih itu harus tetap ada.
Itulah yang membuat kita hidup berdamai. Amin Bapak Ibu. Jaga hati kita dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Yesus, orang yang takut akan Tuhan di Mazmur 112 dikatakan, orang yang takut akan Tuhan dikatakan, ia akan memiliki berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Anak cucunya akan berkuasa di bumi, harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikan